kau masih mengandalkan dasar Tria Angling Dharma? Kuno, aku sudah bisa menghancurkan kehebatan ilmu itu. Kau selalu mendapatkan gambaran yang salah dari jurus yang akan aku lakukan. Lanjutan dari kisah sebelumnya, ketika pada saat itu Malwapati tengah diserang oleh bangsa siluman serigala. Akan tetapi dengan adanya mantra Basmayam Angling Dharma yang sangat kokoh, para siluman itu tidak pernah sanggup untuk menembusnya. Untung kita sudah memagari Kedaton dengan mantra Basmayan, dan tampaknya mereka tidak bisa melewati. Kita gempur saja sarang mereka, Dinda Prabu. Kalau perlu, hancur leburkan gua itu. Aku bersumpah tidak akan lagi membiarkan makhluk demit itu mengacaukan Malwapati lagi. Setelah kejadian semalam itu, Prabu Angling Dharma berbicara kepada istrinya Dewi Sekarwangi bahwa ia akan berencana melenyapkan manusia serigala tersebut. Saya dan Kakang Batik Madrim berniat untuk menghancurkan mereka. Bahwa mereka harus dibakar dan abunya ditebarkan di samudra. Ini apa lagi? Bos saya jangan ditinggal lagi. Memangnya kami mau kemana? Di sisi lain Suliwa menceritakan kepada Bongoh bahwa ia akan diajak Prabu Angling Dharma dan Patih Batik Madrim untuk memburu serta menumpas manusia serigala itu. Gusti Prabu Angling Dharma dan Gusti Patih Batik Madrim mengajak aku untuk menumpas siluman serigala yang kemarin malam mau menyusup ke dalam Kedaton. Siluman yang menenung Nini Galuh jadi anjing. Iya, kamu mau ditenung jadi kodok? Kemudian Angling Dharma, Suliwa dan Batik Madrim kini telah sampai di sebuah goa di mana tempat para manusia serigala itu tinggal di sana. Akan tetapi mereka tidak menemukan siapa-siapa lagi di sana karena bangsa serigala itu ternyata sudah tidak menempati goa tersebut. Kelihatannya mereka tidak menempati goa ini lagi. Kita harus mencari sarang mereka. Saya tidak mau Malwapati digonjang-ganjing oleh siluman-siluman busuk itu. Lalu Suliwa dan Galuh Parwati meminta izin ke Sang Prabu untuk menyelidiki ke pelosok-pelosok desa kawasan Malwapati guna mencari informasi keberadaan para siluman itu. Kalau diizinkan kami akan menyelidiki tempat mereka. Kemudian akan melaporkan kepada Gusti Prabu dan Gusti Patih kalau sarang mereka sudah kami temukan. Suliwa, tugas kalian hanya untuk menemukan sarang mereka. Jangan bertindak sendiri. Laporkan kepada kami kalau sudah menemukan sarang mereka. Baik, Gusti Prabu. Irisan jantung, bocah berusia 7 tahun ini akan cepat memulihkan tenaga kalian. Mantra Basmayan memang sangat berbahaya. Dan pada saat itu, Suliwa dan Galuh yang telah melaksanakan tugas Prabu Angling Dharma kini telah berada di sebuah desa yang sangat sepi sekali. Mereka berdua pun tampak kebingungan karena tidak ada seorang pun yang berlalu lalang di sana seperti telah terjadi sesuatu di desa tersebut. Kemudian Suliwa dan Galuh mendapat serangan panah sumpit secara tiba-tiba. Dengan sigap Suliwa langsung menghalau panah sumpit tersebut. Ia pun lantas meringkus orang tua yang melesatkan panah sumpit itu dan bertanya mengapa mau melukai mereka berdua. Kenapa kamu mau membunuhku? Kalian telah menculik cucu-cucu saya. Bunuh saya. Nanti dulu, ini salah paham, salah sasaran. Kami baru kali ini masuk desa ini. Orang tua itu mengira bahwa Suliwa dan Galuh adalah orang yang telah mencuri anak-anak kecil di desa tersebut. Setelah mengatakan bahwa dirinya adalah utusan Prabu Malwapati, akhirnya orang itu pun berhenti menyerang lalu menceritakan kepada Suliwa dan Galuh tentang apa yang sebenarnya terjadi di desa itu. Terus terang, hampir tidak ada orang luar yang masuk desa terpencil ini. Barangkali tuan berdua adalah orang asing pertama yang datang ke desa ini. Apa masih ada penduduk sini yang memiliki anak kecil? Tidak usah mencurigai kami, Ki. Kalau diperbolehkan, kami akan menginap di rumah itu untuk mencari tahu siapa yang telah melakukan penculikan selama ini. Tapi saya mesti minta izin sama Ki Bekal dulu. Kami hampir putus asa, Tuan. Penculik anak itu seperti tahu rumah mana yang memiliki anak kecil. Malam itu Suliwa dan Galuh telah berada di rumah Ki Bekal desa setempat untuk membahas tentang hilangnya anak-anak kecil secara misterius. Suliwa lantas beranggapan bahwa para penculik tersebut menggunakan ilmu sihir untuk melumpuhkan semua penduduk dalam melancarkan aksinya. Lalu Suliwa dan Galuh meminta untuk berjaga di rumah penduduk yang masih mempunyai anak kecil. Mereka pun akan mencoba menyambut para penculik anak yang kemungkinan akan datang kembali di malam itu juga. Kemungkinan malam ini terjadi lagi. Begini Ki Bekal, antarkan kami sekarang juga ke tempat orang yang punya anak kecil. Iya. Cepat Ki Bekal. Mari, silakan. Dan tibalah di jam 12 malam lewat waktu Indonesia bagian Barat, muncullah segawon tolol di sana yang ternyata lagi-lagi dialah dalang semua ini atas hilangnya anak-anak kecil di desa itu untuk dijadikan santapannya. Yang hidup di bumi manusia, larut semua dalam mantra sirapku. Sirap penidur sukma seluruh sukma, Rab sirap, Adam sirap. Ketika segawon tolol hendak melakukan penculikan anak di rumah penduduk itu, Suliwa yang kebal akan ilmu sirapnya dengan sigap langsung menghadang aksinya tersebut. Segawon tolol sontak langsung terkejut melihat Suliwa yang tengah berada di sana.
hingga membuatnya sangat marah lagi-lagi Suliwa yang selalu menggagalkan rencananya. Suliwa, kau selalu menghalang-halangi aku. Kamu akan kuringkus malam ini. Mana anak-anak? Segawon tolol itu sangat lucu sekali. Dengan segala kemampuannya, ia tidak akan pernah sanggup mengimbangi kesaktian Suliwa. Ia pun hanya akan dibuat bulan-bulanan saja oleh Suliwa hingga babak belur. Ki Bekal dan para warga pun langsung berbondong-bondong menyaksikan pertarungan yang sangat seru sekali di desa itu. Dan di sini Suliwa kembali mengeluarkan ajian andalannya yang sangat dahsyat, yaitu ajian inti api. Di mana raga Suliwa di saat itu berubah menjadi cahaya yang sangat panas untuk menyerang segawon tolol yang mencoba menghilang dari sana. Pada akhirnya pertarungan mereka pun terus berlangsung sengit di alam lelembut hingga menjelang pagi tiba. Galuh di saat itu menjelaskan kepada Ki Bekal bahwa yang tengah dihadapi Suliwa adalah siluman serigala yang memang suka memangsa manusia untuk dijadikan santapannya. Segawon tolol itu sebisa mungkin mencoba kabur dari Suliwa. Akan tetapi hal tersebut tidak diketahui oleh segawon lanang bahwa dengan cerdiknya Suliwa secara diam-diam telah mengikuti sampai ke markasnya. Sepertinya ada bom manusia di sini. Bopo yakin titisan Betara Surya itu tidak mengikuti Bopo? Siapa yang mampu mengikuti kecepatan Aji Agneyastra milikku? Bahkan Raja Malwapati pun tidak mampu. Anak itu semakin menyulitkan kita. Kita sergap dia sekarang, Bopo. Jangan dulu, Kenang. Bopo harus mengobati tangan yang terbakar oleh ajian anak itu. Entah apa nama ajiannya. Tubuhnya berubah menjadi cahaya yang sangat panas ketika menyentuh kulitku. Dan di saat itu tangan segawon tolol tersambar oleh ajian inti api Suliwa yang sangat panas hingga ia pun mengeluh kesakitan. Untung saja cuma tangan, kalau saja seluruh tubuhnya pasti sudah gosong terpanggang hingga matang. Setelah mengetahui letak markas para siluman itu, Suliwa segera kembali ke desa Jati untuk memberitahukan Galuh bahwa ia akan ke Malwapati guna melaporkan semua kabar penting yang telah didapatnya. Suliwa sengaja meninggalkan Galuh di sana, supaya ada yang berjaga-jaga di desa tersebut untuk mengantisipasi jika ada penyerangan dari siluman serigala itu. Galuh, kalau sampai ilmu dasendiramu tidak mampu menghadapi mereka, gunakan serbuk ini. Mata mereka akan menjadi rabun, dan kamu bisa menyelamatkan diri. Ki Bekal. Ya Tuan. Sebaiknya perintahkan seluruh rakyat untuk menyalakan obor-obor. Sebab serigala atau siluman takut pada api. Paling tidak obor itu akan menghambat mereka. Iya Tuan. Jagabaya akan memerintahkan semua penduduk. Iya. Selamat jalan Tuan. Selamat jalan. Terima kasih. Singkat cerita, Suliwa yang sudah sampai di Malwapati telah melaporkan semua kejadiannya kepada Prabu Angling Dharma dan Patih Batik Madrim. Dan di malam itu Suliwa yang nampak kecapean pun dipijit oleh si Bongoh sambil menceritakan pertarungannya melawan manusia serigala itu. Pokoknya, setelah tugas ini selesai, kita kembali bertiga melalang buana, ya? Bongoh, sudah nggak niat mijit lagi ya? Niat. Di keesokan harinya Angling Dharma Batik Madrim dan juga Suliwa segera meluncur ke desa Jati untuk menyelesaikan semua permasalahan yang sedang terjadi. Akan tetapi di tengah perjalanannya mereka pun bertemu dengan dua begundal pendekar sesat Durgandini dan Sudamani yang secara kebetulan melintas di sana. Angling Dharma dan tabib kecil dari hutan seribu bunga. Kita ketemu lagi, Angling Dharma. Heran, lihat tangan baruku ini. Nanti kamu rasakan pukulan tanganku ini. Ayo, kita lanjutkan pertarungan kita. Ayo. Nyai yang melarikan diri, sehingga pertarungan kita tidak tuntas. Kawanmu itu yang licik, kutu anjing. Kelemahan ilmu rengka gunung sudah kami temukan, Nyai. Tidak usah jumawa lagi dengan ilmu itu, Durgandini. Maaf, Gusti Prabu. Biar hamba yang meladeni nenek busuk itu. Kurang ajar. Hiya! Suliwa lalu meminta izin ke Sang Prabu untuk menghadapi Durgandini si nenek sesat itu. Dengan kesaktian dasendria ungu yang dimiliki, Suliwa ingin menjajalkannya kepada pendekar sesat yang mempunyai ajian rengkah gunung tersebut. Dan yang benar saja, Durgandini itu pun nampak sedikit kesulitan menghadapi pertarungan Suliwa yang sangat sakti dan lincah sekali. Di sisi lain, Sudamani yang hanya bisa melongo menyaksikan pertarungan hebat itu, ia pun disamperin oleh Angling Dharma. Tidak ikut campur, betul. Walaupun kamu akan membunuhku, aku tidak melawan.
Pertarungan Suliwa versus Durgandini itu terus berlangsung sangat seru, meskipun Durgandini telah mengeluarkan jurus-jurus andalannya yang lumayan ganas. Suliwa pun masih tetap bisa mengimbanginya hingga membuat Batik Madrim kagum pada ilmu kanuragannya. Suliwa benar-benar hebat Dinda Prabu. Ilmu kanuraganya sudah pada tahap sempurna. Iya, perempuan itu juga pernah melumpuhkan semua kesaktian. Untung Guru Mansura dan Siliwa telah menyelamatkan dan menyembuhkan luka dalamku yang sangat parah. Ternyata kamu ada gunanya juga, Kutu Kayu. Mampus kau. Ketika Durgandini yang tertawa riang dan merasa bahwa dirinya akan menang dalam pertarungannya, Suliwa di saat itu pun langsung mengeluarkan minyak bambu yang sangat gatal sekali guna mengacaukan semua pusat pikiran Durgandini. Dengan hal itu Durgandini pun tidak akan sanggup merapal ajian rengkah gunungnya yang sangat mematikan karena pikirannya yang tidak bisa terfokuskan. Lu gatal sekali. Garukin. Ke bawah lagi ya. Gulang-guling? Ngapain gulang-guling? Kau sini tolong. Nanti kau balas pakai berat bulu. Biar tahu rasa kau. Katakan Kok aku kurang ajar kau Suliwa. Apa yang kamu lakukan, Suliwa? Saya siramkan miang bambu tali Gusti Pati. Hanya dengan cara seperti itu, dia tidak akan mampu menggunakan ajian rengkah gunung yang membutuhkan pemusatan pikiran. Dulu Siliwa juga berhasil menggunakan semut untuk melumpuhkan ajian rengkah gunung yang sangat jahat itu. Dan di malam itu, akhirnya kini Angling Dharma Batik Madrim dan Suliwa telah sampai di Desa Jati. Seperti sedang ada upacara, Siliwa. Tidak Gusti, hamba yang menyuruh mereka menyalakan obor dan api unggun. Ya, bangsa serigala memang takut pada api. Ada apa? Gusti Prabu dan Gusti Pati datang. Oh, sudah datang. Iya. Ki, Selamat datang Gusti Prabu. Kakang Liwa. Selamat Terima datang kasih, Gusti selamat Pati. datang. Terima kasih. Selamat datang Gusti Prabu, Gusti Pati. Kamu yang menjaga sepeninggal Siliwa, lu. Untung siluman-siluman itu tidak ada yang datang, Gusti Prabu. Setibanya di rumah Ki Bekal desa itu, mereka akan bermalam di sana dan menyusun rencana untuk hari esok dalam menghancurkan para manusia serigala tersebut. Di sisi lain para siluman serigala itu terlihat tampak kesal sekali mendapati desa sasaran mereka telah dipenuhi oleh obor penerangan. Dan hal itu adalah siasat dari Suliwa yang memang benar bahwa itu kelemahan dari para siluman tersebut sehingga mereka tidak dapat masuk ke dalam desa. Mereka menyalakan obor-obor dan api unggun di seluruh jalanan masuk ke desa. Untung di desa seberangnya masih ada anak kecil untuk santapan kita. Besok kita satroni desa itu. Dan si titisan Betara Surya akan kupaksa bertekuk lutut. Kemudian, dia akan kutenung menjadi seekor